Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Thank you for joining this class again. And for now, we are going to learn about component vectors. But before we jump into this particular topic, I think we need to address something first, something really important and essential. So essential that if you miss this one, you're gonna be lost when you learn about component vectors ya. Jadi kita harus belajar dulu mengenai suatu hal yang lain sebelum kita belajar tentang komponen vektor. Hal apakah itu? Ya, itu adalah trigonometri ya. Sebenarnya kita pernah singgung di pertemuan sebelumnya trigonometri itu seperti apa. Dan this is the table that I show you like last week. Ya, ini tabel yang saya perhatikan ke kalian. Pekan kemarin di tabel ini menunjukkan ya angka-angka trigonometri, cos, sin, dan tan dari beberapa sudut. Jadi trigonometri itu yang paling kentara dan paling jelas. The most obvious thing about trigonometry is that how do you call it? It consists of angle. Ya, trigonometri itu tuh tersusun dari sudut. Tapi the angle can be expressed in sinus, in cosinus, or in tan. But what is sinus, cosinus, and tan? We're going to answer that. Ya. Pertama kita bahas dulu, kita tulis dulu apa itu trigonometri, dan trigonometri itu kenapa bisa cukup penting dan dan sangat berguna sih. Jadi trigonometri itu salah satu kegunaan dari trigonometri ketika dia muncul di segitiga siku-siku. Sebenarnya ini you haven't learned trigonometry before, but I'm sure that you have learned about Pythagoras at SMP level. So I do really think that you can easily cope with this ya. Kalian bisa ngerti kok, tenang. Jadi ini kita mulai dari segitiga siku-siku. Ya kalau Pythagoras untuk mencari sisi C ini kalian harus menjumlahkan A kuadrat tambah B kuadrat kan, itu kan kalau Pythagoras. Tapi kalau trigonometri kalian hanya butuh satu sisi saja. Satu sisi saja, katakan sisinya ini ya. Kita sebut ini 6 cm saja panjangnya. Dan satu sudut saja, maka kalian bisa cari C dan B-nya. Saking hebatnya trigonometri. Langsung aja saya kasih contoh. Jadi kita punya A. Di sini A-nya 6 cm dan kita punya sudut yang berseberangan dengan A. Besar sudutnya 37 derajat. Jika berseberangan, maka itu kita pakainya sin. Sin dari sudutnya itu tuh sama dengan A. Ya, di mana A itu adalah 6 dibagi sisi yang lain. Sisi mana yang kita akan cari paling dulu? Kita cari C. Ya, jadi sin itu adalah sisi depan bagi sisi hipotenusanya. Jika kita perhatikan di tabel, kita tahu kalau sin dari 37 itu adalah 3/5. Yuk kita balik lagi. Ya, sin dari 37 itu adalah 3/5. Ganti sin 37-nya dengan 3/5 sama dengan 6 per C. Maka kita dapat C-nya adalah 6 dikali 5 per 3. 6 bagi 3, 2. Maka C-nya adalah 10. Ya, atau 10 cm kalau di sini. Maka kita tulis di sini C-nya 10 cm. Wow, ini tanpa Pythagoras bisa kalian cari. Bahkan B juga belum kita tahu. Ya. Bagaimana cara mencari B? Gampang juga untuk mencari B ya. B itu ada di mana? B itu ada di samping dari sudutnya. Oke, dia ada di samping dari sudutnya. Ya, adjacent to the angle ya, B itu. Maka kalau C itu bukan di samping, C itu dia hipotenusa. Ya, jadi dia bukan samping sudut ya, dia hipotenusa sisi miringnya. Maka jika kalian ingin mencari B yang di samping itu pakai cos, cosnya 37 derajat, sehingga kalian dapat samping itu adalah B per miring. Miringnya kita udah dapat ya, miringnya 10. Cos 37 berapa? Jika kalian
Lihat cos dari 37 itu adalah 4/5. Kita ganti 4/5 dibagi B/10, sehingga B adalah 10 kali 4/5, maka B adalah, ini coret-coret ini 2, B-nya adalah 8 cm. Wow! Bahkan tanpa ini, tanpa apa? Tanpa Pitagoras kita bisa mendapatkan sisi-sisi yang dimaksud ya. Luar biasa sekali. Nah, ini adalah salah satu keuntungan dari trigonometri. Nah, saya hapus dulu. Sementara kita lihat di sini, terus angka yang ada di sini dapatnya dari mana? Nah, angka dari sini itu dapatnya dari ya konsep tentang sinus, kosinus, dan tangen tadi. Jadi teman-teman, mari kita lihat kembali. Saya memiliki suatu segitiga. Segitiganya ini berapa? Segitiganya ini 53 derajat saja. Ya. Segitiga 53 derajat. Maka kita tulis, jika kita punya segitiga seperti ini, kita dapat di sini itu 4, 3, 5 ya. Jadi kalau kalian membuat segitiga siku-siku, nah sudut yang ada di seberang dari 4 ini pasti 53 derajat. Ya. Kita pakainya 53 derajat di sini ya. Kita lihat di sini sudut di seberang sudut di seberang 4 ini adalah 53, atau kita balikan aja. Di seberang sudut ini kita punya 4. Nah, untuk sisi yang di seberang sudut yang sudah kita pilih, kita sebut dengan dia sisi depan atau sisi seberang ya, opposite side. Kalau yang ada di samping sebelah sini kita sebut dengan sisi samping atau adjacent side. Nah, ini selalu dan akan selalu sisi yang paling panjang itu akan selalu menjadi sisi miring atau hipotenusa ya. Nah, jika kalian ingin mendapatkan sinus itu apa sih? Sinus dari suatu sudut itu tuh adalah hasil perbandingan dari sisi depan ke sisi miringnya. Ya, depan banding miring. Maka jika kalian mencari berapakah nilai dari sinus 53 derajat, maka nilainya adalah depan. Depannya 4, miringnya 5 atau 4/5. Cocok sekali dengan apa? Dengan yang ada di sini. Sinus dari 53 itu 4/5. Selanjutnya, bagaimana dengan cos? Cos dari sudut itu adalah perbandingan dari sisi samping dibandingkan dengan sisi miring. Sehingga, jika kita cari berapa sih cos dari 53 derajat, maka cosnya adalah sampingnya 3, miringnya 5. Ya. Sampingnya 3 di sini, miringnya 5. Oke. Apakah sama dengan yang ada di tabel? Iya, benar ya. Jadi cos dari 53 itu adalah 3/5. Bagaimana dengan tangannya? Sisi manakah yang belum kita bandingkan? Salah satu sudut dari segitiga siku-siku adalah perbandingan dari sisi depan dibanding sisi sampingnya. Ya. Maka tan dari 53 derajat itu tuh adalah sisi depannya 4, sampingnya 3, 4/3. Apakah sama dengan yang kita punya di tabel? Oh iya. Oh maaf. Ya benar, sama ya, 4/3. Tan dari 53 derajat itu adalah 4/3. Disinilah kalian dapat nilai-nilai dari sudut istimewa tadi ya, dari sisi-sisi yang ada di segitiganya sendiri. Oke. Bagaimana dengan segitiga yang lain?
Katakan saya punya segitiga lain. Ini segitiganya. Ini 90, di sini 30 derajat. Ini 1, ini akar 3. Jika kita cari menggunakan Pitagoras, maka kita akan dapat di sini hasilnya 2. Maka kita bisa pakai aturan yang tadi, ya. 30 itu sudutnya berseberangan dengan 1, artinya untuk segitiga yang seperti ini, depannya itu sekarang bukan lagi di kanan. Depan itu tergantung di mana posisi sudut yang kita punya. Sekarang depannya ada di bawah, ini jadi depan. Ingat, sisi paling panjang itu dia selalu jadi apa? Selalu jadi miring. Dan di sini, sisi di samping sudut ini adalah sisi samping, ya. Maka sekali lagi kita coba buktikan untuk sin dari berapa? Untuk sin dari 30, ya. Sin dari 30 derajat adalah demi depan, ya. Depan itu seberang dari sudutnya, depan 1 per mi, miring 2. Ya, kita tulis saja dulu, nanti kita cek lagi. Maka cos dari 30 derajat itu adalah cos sami, sampingnya akar 3, mi-nya 2, atau 1 per 2 akar 3, sama aja. Tannya apa? Tan desa, ya. Tan dari 30 derajat itu adalah depannya 1, sa-nya samping akar 3, atau ini tuh sama kayak 1 per 3 akar 3. Mari kita cek. Sin 30 setengah. Sin 30 setengah benar. Cosnya setengah akar 3. Ya, dan tannya 1 per 3 akar 3. Ya, dia cocok ya. Nah, ini angka-angka dari trigonometri tabel itu didapat ya. Jadi, ini aturannya sin itu demi, depan per miring, cos itu. Cos sudut itu sami, samping per miring, dan tan itu adalah desa, depan per samping.